wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tatim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk hadir ya. Langsung saja kita pembahasan kali ini dengan mungkin ini udah ada kelompok atau tim Bapak ya yang hal ini tentunya dengan mempersiapkan tentang akhir zaman nih. Ya langsung saja saya mau bertanya dan mudah-mudahan menjadi edukasi untuk seluruhnya ya. Pengetahuan Bapak itu tentang akhir zaman seberapa nih Pak? Ya, jadi memang tentang akhir zaman ini sudah sangat sesuai. Kami kan dari Majelis Gajah nih. Gajah. Jadi Majelis Gajah ini memang singkatan dari Majelis Gerakan Akhir Zaman. Jadi memang khusus spesial untuk memperhatikan, menganalisa dan bergerak mempersiapkan akhir zaman. Anggotanya alhamdulillah sudah hampir ada di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai belahan negara lain sudah ada. Kami bahkan grup WhatsApp-nya sudah 40 lebih itu, karena setiap daerah ada grup WhatsApp masing-masing. Jadi begini, sebetulnya kalau kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada, ya, baik pendapat beberapa ulama bahwa itu tidak lebih 1400 tahun, maka sebetulnya kalau kita lihat kalender Hijriah saat ini, kemudian juga dikurangi 13 tahun sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, maka jelas umur umat Islam tidak sampai puluhan tahun lagi, tapi hanya belasan tahun lagi. Artinya dari satu sudut itu demikian. Kemudian tanda-tanda hampir semua ujung akhir zaman sudah terjadi. Baik itu berbagai peristiwa yang ada di Arab Saudi, di Jazirah Arab, dan di berbagai tempat lain. Kemudian yang berikutnya, poin ketiga adalah karena tanda Al-Mahdi sudah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah terjadi, yaitu gempa-gempa yang begitu banyak dan rutin. Sekarang ini kan di seluruh dunia hampir tiap menit terjadi gempa-gempa. Di Indonesia saja hampir 2 hari sekali gempa-gempa. Nah, maka sesungguhnya Al-Mahdi sudah muncul, sudah menyampaikan petunjuknya, karena Nabi Muhammad mengatakan bahwa tanda Al-Mahdi sampaikan beritanya, ya, sudah itu tandanya banyak gempa dan terus-menerus secara konsisten. Kemudian banyak berbagai petunjuk yang membuktikan yang secara sudut pandang apapun memang sekarang sudah di ujung akhir zaman. Termasuk kita lihat dari soal geopolitik yang ada di dunia saat ini. Jadi jelas kita sudah menuju pintu fase huru-hara akhir zaman. Nah, yang menarik sekarang ini banyak fenomena yang disebut yang orang-orang Muslim sebagai belahan dunia. Karena begini, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan dalam banyak hadisnya, kurang lebih ada 50 hadis ya, beliau mengatakan begini, setelah beliau wafat, tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi, beliau bilang. Nah, maka fenomena ini sudah begitu banyak sekali yang berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mimpi ketemu Balik Tabir ya, di Balik Tabir, bukan secara langsung, juga mimpi-mimpi yang ada kaitan dengan semua kaitan huru hara akhir zaman.
Nah, artinya informasi yang Rasulullah sampaikan ini sudah terjadi sekarang ini. Nah, itu saya kira berbagai petunjuk-petunjuk yang sangat penting. Di mana mubasyirat itu atau mimpi yang baik dari Allah atau ru'ya as-shadiq menunjukkan artinya memang tidak akan lagi lama terjadi Malhamah Kubro atau Perang Dunia Ketiga. Tidak lama lagi. Insya Allah kami dunia ketiga akan di tahun depan ini. Jadi yang disebut dengan Malhamah Kubro sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hasil takwil mimpi atau mubasyirat itu di tahun depan, mungkin pertengahan tahun depan lah, itu sudah mulai terjadi. Jadi hitungan-hitungan umur umat Islam sampai dengan kurang lebih 16 tahun lagi, insya Allah sesuai gitu, karena kita sudah akan mengalami fase huru hara dimulai tahun 2024. Demikian juga dengan kelahiran mujadid terakhir. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa setiap 100 tahun akan lahir mujadid. Nah, para ulama, para ustadz, tokoh agama sudah menghitung bahwa mujadid terakhir itu akan muncul tahun 2024, berarti tahun depan. Nah, jadi semua rangkaian-rangkaian ini sudah mendekati kenyataan, sudah di depan mata, dan ini sudah tidak bisa lagi dipungkiri hampir oleh seluruh tokoh agama. Memang ini sudah mendekati pintu-pintu akhir zaman. Nah, tapi tolong catat, yang disebut dengan berakhirnya umur umat Islam itu bukan berarti kiamat, bukan. Jadi gini, kiamat tidak akan dialami oleh umat muslim, orang yang memiliki keimanan walaupun sebiji sawi, tidak akan mengalami. Kiamat akan dialami oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak memiliki keimanan sebiji sawi pun. Bahkan seseorang yang tidak pernah sholat, jarang sholat, tapi dia punya keimanan sebiji sawi akan diwafatkan. Nah, jadi umat Islam harus memperhatikan di poin ini. Jadi soal kiamat kita tidak perlu bicarakan karena tidak akan dialami ya orang-orang beriman. Nah, itulah pandangan kami di dalam konteks akhir zaman. Demikian saya kira kurang lebihnya. Untuk persiapan itu tadi huru hara besar itu kira-kira itu apa yang dipersiapkan oleh tim daripada Bapak nih yang tentunya itu sangat memprediksi dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah, karena tentunya hadis Rasulullah itu tidaklah akan meleset, ini pasti benar itu 100% saya yakin. Nah, untuk hal ini apa yang dipersiapkan untuk peperangan dunia atau huru hara besar ini, seperti apa ini persiapannya ini? Baik. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi lagi, Rasulullah mengatakan kalau sudah masuk ke fitnah akhir zaman, perang Malhamah Kubro itu kan fitnah, salah satu fitnah akhir zaman. Maka kalian menyingkirlah ke gunung-gunung. Hadis yang lain mengatakan kalau kalian ingin menyelamatkan agamamu di ujung akhir zaman, maka menyingkirlah ke gunung-gunung. Kemudian yang ketiga, kalau kalian ingin menghindari fitnah Dajjal, maka juga lari ke gunung-gunung. Jadi, lari ke gunung adalah solusi di dalam konteks tiga hal tadi, yaitu fitnah akhir zaman, termasuk perang Malhamah Kubro, yang nanti akan berlangsung selama 4 tahun. Kemudian juga akan terjadi musim kekeringan 3 tahun berturut-turut. Fitnah akhir zaman juga itu. Nah, insya Allah Rasulullah sudah menyatakan dalam banyak hadis sahihnya bahwa larilah ke gunung, hidup-hidup di gunung, bertani, berternak dan sebagainya.
Nah, Majelis Gajah, kami kan dari Majelis Gajah ini sudah melakukan kurang lebih 2 tahun yang lalu, kami sudah membuka hutan, kemudian kami sudah mulai banyak yang sudah tinggal di sini, melakukan aktivitas persiapan dalam bidang pertanian, dalam bidang perikanan, peternakan dan sebagainya. Jadi kami sudah melakukan langkah-langkah itu karena kami sudah tahu dari berita dari langit. Berita langit ini kan mimpi salah satunya ya. Mungkin kita sudah sama-sama tahu sebagai sesama muslim bahwa mimpi itu adalah bagian dari kabar kenabian, bahkan hampir seluruh nabi banyak wahyunya dalam bentuk mimpi. Bahkan kita tahu banyak Al-Quran pun itu dari sumber mimpi. Contohlah tentang Idul Adha kan, itu juga dari mimpi dan sebagainya. Jadi artinya mimpi ini insya Allah bagian dari petunjuk Allah langsung untuk menghibur, untuk memberi petunjuk dan kabar gembira kepada umat-umat Islam di akhir zaman. Nah, maka pertanyaan tadi kami sudah melangkah mempersiapkan diri dalam hal ini. Karena begini, di ujung akhir zaman, di fase huru hara ini, Rasulullah menyarankan justru lebih baik menghindar, menjauhi kota-kota. Kenapa demikian? Karena akan ada fitnah al-harz. Al-harz. Ya. Fitnah al-harz ini apa? Yaitu fitnah orang saling bunuh-membunuh, gara-gara sepotong roti orang membunuh, bahkan orang bingung kenapa terjadi bunuh-membunuh. Nah, fitnah ini akan terjadi, dan itu insya Allah terjadinya di kota-kota. Kemungkinan besar ini terkait dengan fase kekeringan nanti selama 3 tahun berturut-turut, sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan akan ada 3 tahun berturut-turut musim kekeringan.